di legenda catur dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan dari Jerman Bundesliga yang sedang berlangsung babak ke-6 saat admin ini sedang rekaman. Terlihat di situ Magnus Carlsen sedang mikir kawan. Dia bertemu dengan WY kawan di babak ke-6 ini. Baru besok ya bisa kita lihat, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Dan untuk game kali ini saya ingin menyoroti permainannya Alireza Firoza di babak ke-5 menghadapi Nordibek Abdussatrop, di mana posisinya unggul kawan. Terlihat dari evaluasi bar dan terlihat juga dari kasat mata kita memang terlihat unggul walaupun tanpa menteri, tapi sayangnya di langkah ke-41 Nordibek Abdussatrop dan Alireza Firoza sepakat untuk bermain remis. Di babak ke-6 ini Alireza bertemu dengan Leon Levite kawan. Tapi kita tidak ulas game ini ya, masih berjalan game mereka berdua dan terlihat masih cukup imbang ya. Sementara saya pause terlebih dahulu, nanti waktu kita di papan analisisnya biar suaranya nggak masuk kawan. Pertarungan antar pecatur muda seperti ini selalu kita tunggu-tunggu kawan. Dulu sebelum ada Domara Jukukes, Alireza digadang-gadang oleh pecinta catur dunia akan segera menjadi juara dunia. Tapi sekarang di cut off oleh Domara Jukukes kawan. Domara Jukukes menjadi juara dunia catur klasik termuda sepanjang sejarah. Luar biasa Domara Jukukes. Oke kawan, di game ini kita lihat permainan English Opening dari Nordibek Abdussatrop. Kuda F6, ada kuda C3 dan Alireza memilih variasi simetrikal pion C5. Setelah kuda F3, Alireza tidak melanjutkan dengan langkah favorit kuda C6 yang berlanjut ke permainan 4 kuda dari English Opening kawan. Mungkin di sini berlanjut dengan pion G3 ataupun langsung dengan pion D4, bisa kalian lanjutkan. Kalau dengan pion G3, hitam akan memainkan juga dengan pion G6. Nanti akan berlanjut ke permainan ultra simetrikal. Oke, dengan pion E6 terlebih dahulu Alireza bermain untuk sokongan petak pusat petak D5 kawan bagi pionnya sebelum kuda berkembang ke petak C6. Abdussatrop antisipasi pergerakan pion hitam D5 dengan pion E4-nya. Baru sekarang kuda C6 dan Abdussatrop yang mendahului menantang pertukaran pion pusat pion D4 langsung diterima, ambil balik oleh kuda. Selanjutnya gajah B4 pressure atau pin kuda ingin mendapatkan pion yang di sini. Nah, di sini kuda pukul kuda C6 terlebih dahulu kawan sebelum kembangkan gajah D3. Kalau kalian langsung kembangkan ya tidak ada yang proteksi ya. Jadi pertukaran terlebih dahulu kuda pukul kuda C6, ambil balik menggunakan pion B. Menggunakan pion D, maka putih dengan senang hati menukarkan menteri skak, ambil balik. Kemudian di sini ada pion E5, kuda mungkin bergerak ke petak G4, coba rebut kembali pion ini, ada gajah F4, bisa rokade panjang. Ya tentu posisi kuda ini cukup apa ya, kalau rokade panjang nanti disikat bertumpuk juga jelek. Mungkin raja akan segera naik, keluarkan bentengnya kawan, pion H3 usir kembali, kuda ke H6 dan mungkin dengan pion G4. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi tidak membuka lajur D, Alireza ambil balik menggunakan pion B di sini. Nah, sekarang gajah D3 proteksi pion E4-nya. Alireza bermain dengan pion E5-nya untuk hentikan laju pion putih agar diagonal terang nanti ke depannya tidak terbuka kawan. Jadi dihentikan langsung dengan pion E5. Rokade pendek Abdussatrop, Alireza juga rokade pendek dan pion H3 kontrol petak G4-nya. Ada benteng E8 lanjut Alireza, menteri naik ke petak E2 di sini. Maksud saya ke C2 bukan ke E2 kawan, maaf. Ke C2 untuk backup kuda jika terjadi pertukaran pionnya tidak bertumpuk. Pion H6 kawan kontrol petak G5 agar tidak ada aktivitas gajah untuk pressure kudanya. Dan gajah berkembang ke petak E3. Abdussatrop sudah menyelesaikan tahap pembukanya di langkah ke-12 kawan. Raja sudah rokade, menteri sudah naik, 2 benteng sudah terkoneksi. 3 perwira minornya juga sudah berkembang. Alireza masih belum kembangkan gajah terang, menteri juga masih berada di tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan di posisi ini kawan? Alireza bermain dengan pion D6, buka akses gajah terang atau perkuat posisi pionnya. Alireza punya opsi juga untuk dobrak petak D5. Tapi sebelum itu harus dieliminasi salah satu penjaga petak D5. Gajah sikat kuda C3 ambil balik oleh menteri. Selanjutnya dengan pion D5. Mau tidak mau harus baku hantam kawan. Kalau tidak ada ancaman di sini.
Kalau menteri ini menghindar pun ada ancaman di sini kawan, pion ini jatuh jadi langsung jual beli di sini, jual beli segalanya di sini kawan. Nah, akan terjadi ketidakseimbangan posisi pion. Putih ada 2 pion melawan 1 pion di sisi menteri dan hitam mayoritas di sisi raja. Permainan dirasa imbang. Semakin sedikit buah di atas papan, kemungkinan besar bisa berakhir miss dengan kualitas yang sama. Alireza memilih menahan diri dengan langkah pion D6-nya. Kuda 4 menghindari serangan gajah, mencoba untuk mendesak posisi gajah kawan. Ada pion C5 untuk kontrol petak B4 ya. Dan di sini ada pion A3, gajah A5, benteng B1 untuk dukungan. Ada benteng B8, benteng FD1, mencoba nanti ke depannya menekan pion terbelakang petak D6 ini. Gajah D7 melanjutkan pengembangan, coba mengincar kuda, kuda mundur ke C3, dan pion A6, kontrol petak B5. Di sini kuda E2, lanjut Abdus Satrop, ada kuda H7. Siap manuver-manuver, berikan tempat bagi menteri kalau ingin keluar kawan. Dan kuda G3, kemudian ada kuda G5, mencoba menantang pertukaran kah, ataupun juga mengincar pion H3 ini bersama gajah kawan. Apakah ada ide pengorbanan, atau siap manuver-manuver juga mengisi petak pusat D4 nanti, sepertinya seperti itu rencana dari Alireza Firoza. Nah, gajah E2, membuka lajur D kawan, mengincar pion. Bisa kalian backup gajah ini? Ya, sementara gajah ini mengawasi peta A5 E1 kawan, sepertinya juga sementara untuk menjaga pion ini bagus menurut engine. Tapi Alireza melanjutkan rencananya langsung kawan, kuda ke E6 ingin lompat ke peta E4 menyerahkan pion. Diterima, benteng ambil pion D6. Sekarang menteri bergeser ke C7, ancam benteng. Kenapa tidak begini saja, ditutup jalannya benteng ini kawan? Ya, benteng di sini bisa ambil pion yang di sini ya. Sikat terlebih dahulu kawan, ambil balik, dan ada opsi juga dengan gajah G4 menantang pertukaran. Masih punya ruang ya benteng ini untuk bergerak kalaupun ada serangan kawan. Kalaupun ada gajah C7 nanti ya benteng ini masih bisa lari-lari. Tak ada masalah buat putih kalaupun jalannya ditutup. Oleh karena itu aktifkan menteri saja untuk menakut-nakuti benteng kawan. Kalau ada benteng bergerak untuk doubling benteng di sini, baru sekarang di cut off posisinya. Oke, langsung tarik mundur ke petak D3 oleh Abdus Satrop. Kuda D4 kawan, dan kuda ini disikat saja. Menurut engine disikat saja. Selepas itu kuda ke H5, benteng siap bergeser ke lajur G kawan. Tapi memilih menteri ke petak D1. Ada gajah E6, gajah ke C6 yang kuat. Nanti diikuti menteri kawan untuk mengincar pion E4 ini. Tapi dengan gajah E6 sedang mengincar pion di sini kawan. Di sini gajah sikat kuda D4 terlebih dahulu. Ambil balik oleh pion kawan, oleh pion E untuk membuka diagonal gelap ini bagi gajahnya kalau nanti direposisi kawan. Langkah bagus ketimbang menggunakan pion C ya. Nanti diagonal ini tidak bisa dimanfaatkan oleh gajahnya. Oke, dengan pion E ambil balik gajah D4, kuda H5, benteng dipersiapkan kawan ke sini. Benteng E7, kemudian ada benteng G3, pion F5, buka akses benteng menjaga petak G7-nya, menantang pertukaran pion. Diterima dengan pion pukul pion kawan, atau kuda F6 terlebih dahulu. Skak, raja geser, kuda petak D5, sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion E kawan. Ada 1 pion yang bisa bebas. Kalau menteri bergerak ke petak D6 untuk blokade di sini, ada gajah D3, coba rebut pion ini ke depannya. Dan diikuti menteri juga keluar. Ini sedikit lebih kuat menurut engine, tapi dengan langkah pion pukul pion untuk defleksikan posisi gajah, baru kuda F6 skak, lanjut Abdus Satrop, raja geser, kemudian inilah maksud dari Abdus Satrop untuk jual beli pion terlebih dahulu kawan, untuk memenangkan kualitas. Gajah ambil benteng B1. Alireza membuat langkah pengorbanan menteri kawan. Membuat langkah pengorbanan menteri. Kalau menteri ini dipindah, juga salah satu opsi kawan untuk memindah menteri ini. Anggap contoh ke peta D7 di sini. Ya, kuda ambil benteng. Kalian juga bisa mendapatkan benteng di sini. Ambil balik oleh menteri kawan. Kalau kalian melakukan skak terlebih dahulu, ya masih ada gajah nanti diambil balik oleh benteng. Ambil balik oleh menteri. Menteri ambil kuda di sini, gajah F1.
untung atau selisih 1 pion, putih masih unggul 1 pion kawan. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Hitam punya pion bebas juga kawan, tapi rasanya tidak akan didorong karena dia tidak punya kekuatan di petak terang. Masih cukup kuat petak terang ini. Engine menilai putih masih tetap unggul. Kira-kira pasti kalian suka dengan formasi atau permainan dengan buah-buah seperti ini daripada korban menteri. Pemain seperti kita dalam posisi seperti ini, saya yakin tidak akan berani korban menteri. Tapi ini juga langkah terbaik bagi hitam untuk korbankan menteri. Gajah ambil benteng B1. Kuda ambil menteri C7. Ambil balik, serang benteng temponya kawan. Nah, benteng geser. Kalau menteri ambil gajah di sini, terus gajah ambil benteng di sini, ambil. Nah, hitam juga mendapatkan gajah di sini kawan. Kekuatan hitam lebih kuat sepasang benteng menghadapi menteri. Jadi dengan benteng geser terlebih dahulu ke F3, ada gajah tarik mundur ke G6, lanjut Alireza Firoza, gajah F1 untuk menghindari tekanan dari benteng. Kemudian di sini benteng BE8 dobling kawan, menteri angkat ke D2, nah raja geser ke G8 terlebih dahulu. Benteng B3 siap menyusup ke baris ke-7 nanti ke depan, benteng E1, lanjut Alireza Firoza. Permainan dirasa imbang level kawan, walaupun tanpa menteri. Posisi gajah ini juga cukup kuat kawan, berada di diagonal B8 H2. Dan raja tidak akan berani meninggalkan gajahnya sekarang. Saya rasa Abdus Satrob juga kesulitan untuk melakukan counter attack, untuk melakukan serangan. Benteng B7, ada gajah E5 kawan. Kalau sekarang kalian ambil benteng ini, tentu ada gajah 2, menteri kalian jatuh. Gajah E5. Di sini pion G3, blokade diagonal, memberikan ruang pergerakan bagi raja. Ada opsi yang lain, putih bisa memainkan benteng B6, mengincar pion di sini, kawal baris ke-6 kawan, ancam gajah. Mungkin ada gajah F6, blokade ancaman dan koneksikan 2 benteng kembali. Baru sekarang bisa bermain dengan pion G4 atau pion F3. Abdus Satrob bermain dengan pion G3 langsung. Dan sekarang gajah F6, koneksikan kembali 2 benteng, nanti gajah siap bergerak ke petak G5, bersama 2 snipernya, pion akan sedikit demi sedikit didorong maju. Nah, benteng B6 masih langkah terkuatnya, memilih benteng B3. Pion langsung didorong oleh Alireza Firoza, tidak memberikan kesempatan kawan benteng juga bergerak untuk blokade pionnya di petak D3. Kalau sekarang putih sampai melakukan pengorbanan kualitas di sini kawan, yang diambil balik. Ambil balik, kemudian benteng ini bergerak ke D8. Nah, gajah ini akan jatuh, tersisa nanti hitam masih punya 1 perwira jika terjadi jual beli di petak F1. Hitam menang. Oke kawan, di sini bermain dengan raja G2, Alireza dalam kontrol waktu yang mulai mepet kawan, belum mencapai langkah ke-40, kita berada di langkah ke-38 sekarang. Gajah E4 skak, raja G1, gajah mundur, raja naik, skak lagi, dan permainan berakhir miss di langkah ke-41. Apakah ini bisa dikatakan 3-4 repetition move, ataupun ada kesepakatan remis kawan? Nah, kalau kesepakatan remis, kira-kira siapa yang menawarkan remis? Padahal kita lihat Alireza punya posisi yang bagus dengan materi yang bagus ya. Nah, bisa berlanjut nanti gajah ini ke petak F5 kawan, diikuti benteng juga bisa bergerak. Kalau engine menyarankan seperti ini kawan, benteng B1 nanti berikan jalan bagi benteng kawan ke E1. Kalau dikejar terus nggak mungkin, ada pion ya, cukup kuat pion ini kawan. Kalau terjadi jual beli di sini kawan, ya ambil balik. Nah, coba lihat. Inilah nanti ke depannya. Jual beli di peta F1 kawan, tersisa hitam masih punya gajah. Hitam masih bisa menang. Tapi sayangnya Alireza membuat langkah-langkah yang berulang. Ya, di posisi ini tadi ya, tidak melangkah gajah tarik mundur, langsung benteng B8. Maksud saya benteng B1 jawaban terkuatnya. Oke, itulah pertarungan 2 anak muda, Nordipek Abdus Satrob versus Alireza Firoza. Dulu admin gadang-gadang, ya setelah gagal di kandidat tahun 2018
21 Alireza mungkin baru bisa ke kejuaraan dunia 4 tahun lagi. Tapi sayangnya direbut posisinya sekarang oleh Doma Rajogo, guys. Oke, semoga pertarungan kedua pemain ini bisa menginspirasi kalian, kawan. Dan tadi jalur-jalur pembukaan English Opening variasi simetrikal bisa jadi bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.